Status quo di saat ini adalah pemerintah menggunakan influencer untuk mensosialisasikan kebijakannya. Adapun tugas dari influencer itu sendiri hanya untuk menarik masyarakat, di mana tetap pemerintah akan menjelaskan detail dari kebijakan tersebut. Di mana tim pemerintah juga gagal mendefinisikan dari bidang sosialisasi dan juga uji publik. Sosialisasi bentuk akhir dari kebijakan yang dimana telah dilalui uji publik. Di mana dalam uji publik ini sendiri juga terjadi namanya diskusi publik antara masyarakat dan juga pemerintah. Artinya di sini mosi dapat diruntuhkan karena influencer tidak akan mengganggu dari kebijakan pemerintah tersebut. Sebelum masuk argumentasi, maka izinlah kami memberikan sanggahan. Poin yang pertama, tim pemerintah memaparkan bahwa influencer akan membuat segala informasi menjadi sederhana karena menimbang dari kapabilitasnya. Artinya di sini tim pemerintah tidak memahami ada definisi influencer tersebut. Definisi influencer dari pemerintah adalah seseorang yang hanya memiliki satu bidang pekerjaan, yaitu memiliki followers atau pengikut yang banyak. Seperti yang kita ketahui, influencer tidak hanya memiliki profesi seperti itu, tetapi juga memiliki profesi ganda. Seperti yang kita ketahui adalah Dr. Raisa Broto Asmoro. Ia memiliki profesi sebagai dokter dan saat itu juga ia mensosialisasikan kebijakan COVID dari pemerintah. Artinya di sini pemerintah juga mendiskreditkan kapabilitas dari influencer tersebut, dan artinya influencer yang digunakan pemerintah memang sudah memiliki kapabilitas yang patut tidak perlu dipertanyakan. Poin yang kedua, tim pemerintah selalu membawa influencer tidak akan menjadikan diskusi publik akan tetap berjalan dan justru berhenti. Artinya di sini tim pemerintah gagal mendefinisikan sendiri dari antara uji publik dan juga sosialisasi publik itu sendiri. Atas permasalahan yang akan ditimbulkan oleh tim pemerintah, kami akan memberikan mekanisme. Poin yang pertama, kami akan menggunakan influencer untuk mensosialisasikan kebijakannya sesuai bidang dari influencer tersebut, di mana akan dilakukan ketika sesudah uji publik, tetap di mana penjelasan detail akan dilakukan oleh pemerintah. Atas mekanisme inilah kami percaya tujuan utama kami untuk membawa Indonesia menjadi masyarakat yang terpelajar akan kebijakan dan kritis maka akan terpenuhi. Memasuki argumentasi, poin yang pertama, mengapa penggunaan influencer dalam sosial kebijakan dapat dibenarkan, dan poin yang kedua, apabila mekanisme ini dapat direalisasikan. Poin yang pertama, mengapa penggunaan influencer dalam sosialisasi kebijakan dapat dibenarkan. Dewan Juri terhormat, mari kita logikakan. Influencer kita andaikan seperti transportasi, masyarakat seperti siswa, dan juga pemerintah seperti sekolah. Ketika siswa hendak ke sekolah, maka siswa tersebut harus mengendarai atau menggunakan moda transportasi. Artinya, transportasi atau influencer hanya akan menarik masyarakat kepada pemerintah, yang dimana pemerintah akan menjelaskan detail dari mekanisme solusi dari kebijakan pemerintah tersebut. Alasan yang kedua, karena influencer yang hanya akan mensosialisasikan sesuai dengan arahan pembuat kebijakan. Artinya di sini influencer memiliki poin yang positif bagi pemerintah. Seperti yang ditakutkan oleh tim pemerintah bahwa influencer akan menjadi subjektif, tidak objektif. Maka dari itu, karena influencer sesuai dengan arahan pemerintah, maka disinilah influencer akan bertindak sebagai pihak yang objektif. Alasan yang ketiga, influencer yang memiliki kapabilitas akan mampu menarik masyarakat untuk tidak putar kebijakan seperti Najwa Shihab. Ia merupakan seorang jurnalis dan juga influencer. Seperti kita ketahui juga seperti Dr. Tompi yang merupakan seorang dokter dan juga influencer. Artinya influencer ini tidak patut dipertanyakan tentang kapabilitasnya. Alasan yang keempat, seperti yang kita ketahui, kita dapat membandingkan saat influencer hadir dalam sosialisasi masyarakat maupun tidak. Ketika sosialisasi hadir, maka ketika mosi ini hadir, maka sosialisasi kebijakan tidak akan terasa menarik dan terasa hambar masyarakat, sehingga masyarakat sendiri tidak mendengarkan dan kebijakan jadi gagal, kemudian berhenti, kemudian terganggu, kemudian perekonomian akan menjadi terbebankan karena dia sosialisasi yang berkali-kali lipat atas mekanisme yang diberikan oleh tim pemerintah. Berbeda halnya saat mekanisme kami dijalankan, maka masyarakat akan tertarik, influencer hadir, mereka akan tertarik, yang nantinya juga akhirnya dijelaskan detail oleh pemerintah, yang artinya
di sini kita hanya melakukan sekali saja sosialisasi tanpa menggunakan perekonomian atau ekonomi keuangan yang lebih banyak. Artinya di sini keuangan yang kita hambur-hamburkan dalam sosialisasi yang seperti yang diharapkan oleh tim pemerintah dapat kita alokasikan pada bidang-bidang yang membutuhkan seperti mengingat kita pandemi dan juga kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Poin yang kedua, apabila mekanisme ini direalisasikan. Poin yang pertama adalah masyarakat. Ketika mosi ini dijalankan, maka masyarakat disinilah yang paling menderita. Maka ketika dihadapkan karakteristik masyarakat yang apatis, terutama milenial saat ini, maka masyarakat ketika menjalankan kebijakan akan selalu memenuhi kendala. Maka yang akan disalahkan siapa? Yaitu pemerintah dan juga masyarakat sendiri saling menyalahkan satu sama lain. Lantas bagaimana ketika terjadi pelanggaran? Yang rugi sendiri adalah masyarakat dan juga pemerintah itu sendiri. Berbeda halnya dengan mekanisme yang kami ajukan, masyarakat langsung tertarik dan dapat mempelajari kebijakan tersebut yang telah dijelaskan pemerintah dan juga influencer itu sendiri. Artinya di sini ketika kita menjalankan mosi ini akan mengeluarkan biaya yang sangat banyak karena harus melakukan sosialisasi yang diharapkan oleh tim pemerintah dengan mekanismenya akan selalu gagal karena bersifat monoton. Berbeda halnya ketika kita meruntuhkan mosi ini, maka kita akan mengefisiensikan biaya dan juga akan mengalihkan pada alokasi dana pada bidang-bidang yang sangat membutuhkan dan krusial. Maka mosi ini dapat diruntuhkan. Sekian, terima kasih.